Kita beralih ke Belitung, Saudara. Tim Alap-Alap Satreskrim Polres Belitung mengamankan 3 pelaku pencurian di gudang PT Coca-Cola yang terletak di Jalan Membalong, tepatnya depan kantor Dinas PUPR pada Selasa 24 Agustus 2021. Manajer perusahaan Ian Antoni, 26 tahun, yang melaporkan kejadian tersebut ternyata merupakan otak dari pencurian uang sekitar 42 juta rupiah tersebut. Kecurigaan tim berawal saat melakukan olah TKP yang tidak menemukan kerusakan di pintu masuk, sehingga penyelidikan dimulai dari karyawan perusahaan. Polisi langsung menjemput Ian di rumah kontrakannya di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Aik Raya, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Berdasarkan pengakuan dari pria 26 tahun tersebut, pencurian dilakukan oleh 2 rekannya, yakni Fredian Syah 21 tahun dan AR 15 tahun, yang juga karyawan dari perusahaan tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama saya wartawan dari Pos Belitung, ada Dede Suendar yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Dede. Halo ya, Dede, selamat siang. Frida. Dede, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi penangkapan 3 tersangka pencurian ini? Ya, baik Frida. Untuk kronologis penangkapan 3 pelaku pencurian ini bermula saat tim Alap-Alap Satreskrim Polres Belitung mendapatkan laporan pencurian di gudang PT Coca-Cola pada tanggal 18 Agustus yang lalu. Setelah melakukan olah TKP, tim Satreskrim ini menemukan kejanggalan karena tidak terdapat kerusakan di pintu gudang tersebut, sehingga tim mencurigai para pegawai di PT Coca-Cola tersebut. Setelah kan Frida. Ya, baik, setelah memeriksa beberapa saksi, ternyata petunjuk mengarah kepada manajer perusahaan, yaitu tersangka Ian Antoni yang berusia 26 tahun. Demikian rekan Frida. Jadi kemudian bagaimana bisa sang pelaku pencurian ini bisa melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian? Apa modusnya? Ya, pada tanggal 18 Agustus lalu benar pelaku sendiri, yaitu Ian Antoni yang menjabat sebagai manajer di perusahaan, sempat melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata petunjuk mengarah kepada pelaku sendiri. Untuk motif sendiri, pelaku ini ternyata memiliki hutang yang cukup banyak dengan perusahaan, sehingga dia nekat melakukan pencurian tersebut yang tujuannya untuk membayar hutang-hutangnya. Demikian. Dede, mungkin bisa Anda jelaskan terkait peran ketiga pelaku ini. Dari Ian sendiri, kemudian ada Fredian Syah dan juga ada karyawan satunya lagi. Bagaimana peran mereka? Ya, baik, tidak. Untuk kronologis kejadian ini bermula saat Ian Antoni pada tanggal 17 Agustus pulang bekerja, dia sengaja tidak mengunci pintu gudang. Kemudian mengajak 2 rekannya tadi, Fredian Syah dan rekan satunya tadi, AR yang berusia 15 tahun, untuk mengambil berangkas yang berada di dalam gudang. Karena pintu tidak dikunci, jadi kedua Ian sendiri hanya mengarahkan dari rumah kontrakannya. Sedangkan 2 rekannya itu langsung masuk ke dalam gudang pada malam hari. Setelah masuk ke dalam gudang, 2 rekannya ini mengambil berangkas berikut receiver CCTV untuk menghilangkan jejak. Demikian, Frida. Kemudian berdasarkan informasi yang didapat, mengapa polisi ini sempat menyelam hingga untuk mengambil barang bukti? Bagaimana informasi lengkapnya? Baik rekan Frida, setelah ketiga pelaku ditangkap oleh tim Satreskrim, ketika ingin mengamankan barang bukti, ternyata barang bukti berupa berangkas tersebut sudah dibuang pelaku di sebuah kolong. Oleh sebab itu, tim dari Satreskrim terpaksa harus menyelam ke dalam kolong untuk mengambil barang bukti tersebut. Karena kondisi kolong yang agak dalam sehingga sempat menyulitkan polisi untuk mengambil barang bukti, sehingga harus bekerjasama dengan Satpol Air Polres Belitung untuk melakukan penyelaman di lokasi pembuangan barang bukti tersebut. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Belitung terkait hal ini. Ada Ibtu Edi Purwanto. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ya kan bermula dari tanggal 18 kemarin, anggota kita telah melakukan olah TKP. Dari olah TKP tersebut ada beberapa kejanggalan, ya kan, yang
seyogianya rusaknya itu kalau melakukan pembongkaran mungkin parah, ya kan? Nah, dari beberapa kejanggalan tersebut kita mendalami, ternyata ada informasi bahwa pelakunya yaitu diduga orang dalam. Nah, setelah kita melakukan pengembangan tersebut, ternyata memang benar salah satu manajer di perusahaan tersebut untuk wilayah Belitung yang mendalami terkait dengan pencurian berangkas tersebut. Nah, setelah kita lakukan pendalaman, kita mengamankan 3 orang, yang salah satunya yaitu selaku manajer yang sebelumnya ada melapor bahwa di gudang tersebut ada terjadi pencurian. Ini kan yang kedua, terkait dengan hal tersebut kita telah mengamankan berangkas, obeng, tang, dan 2 pelaku, yang 2-nya itu yaitu karyawan dari perusahaan tersebut. Kerugian mana? Untuk kerugian setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap korban sekitar 43 jutaan. Sekitar 43 jutaan. Uangnya masih habis? Masih ada? Uangnya setelah mereka melakukan pencurian tersebut sudah membongkar berangkas, uangnya yang 35 juta itu ditransfer ke perusahaan yang seolah-olah uang itu adalah uang hasil penjualan barang-barang tersebut. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.